Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kiranya kasih sukacita yang melampaui akal kita selalu menyertai Bapak Ibu Saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Pagi hari ini kesempatan yang indah kita dapat berjumpa kembali untuk mendengar, menerima dan melakukan firman Allah. Dan sebab itu pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pagi hari ini, mari kita akan mendengar firman Allah. Saya berdoa firman Allah mengubah kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Mari kita tundukkan diri sekejap dan kemudian kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang Engkau sudah sediakan bagi kami, yang sejuk, yang indah, yang cerah dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu pada acara ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, sehingga kami dapat bersatu, bergandengan tangan, menjadi kesatuan tubuh Kristus untuk melangkah bersama-sama sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera, damai sejahtera yang melampaui segala akal, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudariku di dalam kasih Yesus Kristus, semua orang Kristen menganggap Natal itu penting, kematian Yesus itu penting, Paskah, kebangkitan Yesus juga penting. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus banyak yang tidak menganggapnya penting. Bahkan ada yang hanya melewatkannya begitu saja. Atau sebagian besar, bahkan hampir semua orang Kristen melupakannya. Hanya ibadah cukup. Padahal Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kenaikan Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak kalah pentingnya dengan Natal. Apakah dengan Jumat Agung ataupun dengan Paskah kebangkitan, bahkan dengan Pentakosta pun. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah hal yang sangat penting bagi kekristenan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan sebuah pembuktian bahwa Yesus itu Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kemuliaan dan Tuhan yang maha kuasa. Bahwa Dia sungguh berbeda dari semua orang yang pernah bangkit dari kematian. Karena apa? Karena semua orang yang pernah mengalami mujizat, yaitu bangkit dari kematian, akhirnya akan mati kembali sama seperti manusia yang lainnya. Bila kita membaca tokoh seperti Lazarus dibangkitkan, namun kemudian mati kembali. Pemuda lain ketemu Tuhan Yesus dibangkitkan, mati kembali. Bahkan yang mati bersentuhan dengan mayat Elisa dalam perjanjian lama, kemudian juga mati kembali. Namun berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ini berbeda, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu bangkit kembali, hidup kembali selama 40 hari, 40 malam. Dia mendekati, membuktikan kepada murid-muridnya, bahkan sampai 500 orang lebih ditemuinya untuk membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian. Dan ini penting, dia tidak pernah lagi mengalami kematian. Oleh sebab itulah dia naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa,
disaksikan oleh murid-muridnya. Sebutkan tadi lebih dari 500 orang. Dan inilah berita yang akan kita bahas, kita akan bicarakan, kita akan teliti, kita akan kupas, yaitu tentang kenaikan Yesus ke sorga. Oleh sebab itu, mari kita membaca ayat mas kita yang akan kita temukan di dalam Kisah pasal yang pertama, ayat yang ke-4, 6 maksud saya, sampai yang ke-14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomius dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Maka mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Ayat-ayat yang baru saja saya baca merupakan gambaran momentum perpisahan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Ini merupakan perpisahan yang kedua kali. Perpisahan pertama ketika Tuhan Yesus disalib dan mati, tetapi perpisahan itu berlangsung hanya dalam kurun waktu 3 hari saja. Karena setelah kebangkitannya pada hari yang ketiga Tuhan Yesus berulang kali menjumpai murid-muridnya selama 40 hari berturut-turut. Namun pada momentum perpisahan kali ini Tuhan Yesus akan pergi dalam waktu atau jangka waktu yang jauh lebih lama ataupun lebih panjang, yakni bukan hanya 3 hari, 3 bulan atau 3 tahun, tetapi sampai pada akhir zaman. Biasanya orang yang tahu akan berpisah akan memberikan pesan-pesannya yang dianggap terakhir supaya selalu diingat, selalu diperhatikan dengan baik dan diupayakan dilaksanakan. Demikian jugalah
Tuhan Yesus perlu menyatakan pesan-pesan terakhir berupa keinginannya, kerinduannya yang besar untuk dilakukan oleh setiap murid-muridnya, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk saya dan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari Kisah pasal 1 ayat 6 sampai 14, saya mengajak di sana ada 3 keinginan, kerinduan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, bagi saudara dan bagi saya sebagai murid Kristus, atau bagi semua orang percaya di saat ini juga. Apakah kerinduan Tuhan bagi murid-muridnya? Apakah keinginan Tuhan untuk kehidupan Bapak Ibu, saya dan semua saudara? Yang pertama, tadi saya sebutkan ada 3. Yang pertama, milikilah pola pikir Yesus Kristus. Ayat pokok dalam hal ini adalah dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Saya ulangi, Filipi 2 ayat 5 berkata demikian, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kisah 1 ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalimat pertanyaan murid-murid ini menggambarkan ataupun mencerminkan pola pikir para murid saat itu, yang sekalipun sudah 3,5 tahun lamanya mengikut Yesus, bersama Yesus siang malam, dan selalu belajar daripada Yesus, bahkan sudah menyaksikan kematian dan kebangkitannya, namun masih saja berkumpul pola pikir duniawi yang tidak seperti apa yang dipikirkan Tuhan. Untuk itulah Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Allah sendiri menurut kuasanya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa yang dipikirkan para murid dan apa pula yang dipikirkan Tuhan Yesus? Di sini kita melihat perbandingan pola pikir antara para murid dan Tuhan Yesus. Yang pertama, jadi 1 tadi memiliki pola pikir Kristus. 1 bagian A adalah pola pikir pelayanan di bumi. Saat itu murid-murid tetap berpikir bahwa pelaksana, pelaku pelayanan di bumi adalah Tuhan Yesus Kristus saja. Saya, para murid, orang Kristen, tidak. Yang penting bagi saya sebagai orang percaya, ya percaya kepada Yesus, dan pasti saya masuk surga. Setelah melewati masa-masa sedih, penuh dengan keraguan, bahkan ketakutan akibat penyaliban Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan sebuah perubahan besar. Kebangkitan Kristus telah membangkitkan kembali keyakinan dan harapan murid-murid pada Tuhan Yesus. Ada rasa penuh kemenangan di hati melihat musuh-musuhnya tidak berdaya, tidak punya kuasa atas Yesus.
bahkan sudah dimatikan sekalipun dia, Yesus, dia tetap bangkit. Mau diapakan lagi? Banyak orang berpikir untuk menyelesaikan satu masalah dibunuh, selesai. Tapi tidak tahu ya, berbicara saat ini tentang kenaikan Yesus, dia bangkit dari hidup, dari kematian, dan dia hidup kembali. Kemenangan Tuhan Yesus membuat murid-murid berpikir dan berharap besar bahwa Tuhan Yesus tetap terus-menerus bersama-sama mereka di bumi untuk bekerja melayani sebagaimana yang mereka harapkan. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan yang sebaliknya pada murid-murid. Apakah itu? Apa yang diinginkan Tuhan Yesus? Apa yang direncanakan Tuhan Yesus? Apa yang menjadi kerinduan? Dan hal ini dimintanya adalah bahwa justru para murid tersebut yang harus menjadi pelayan, pelaku pelayan di bumi setelah ia pergi kepada Bapa Surgawi. Maksudnya tongkat estafet pelayanan telah beralih dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menjadi murid-muridnya. Kamu akan menjadi saksiku, kata Yesus. Artinya bukan lagi Yesus yang mengabarkan Injil, melainkan setiap murid yang mengabarkan Injil dengan cara menjadi saksi Kristus. Saya, Bapak Ibu, saudara-saudara semua orang Kristen, semua orang percaya, Tuhan berkerinduan kamu menjadi pekabar Injil dengan cara menjadi saksi. Berbicara mengenai menjadi saksi, itu ada dua hal yang penting. Pertama, dalam hal perkataan yang bercerita tentang keselamatan Kristus. Jadi orang Kristen harus berbicara tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan yang kedua adalah dalam tingkah laku yang mencerminkan kekudusan dan kebenaran Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pola pikir bahwa Yesuslah pelaku pelayanan di bumi sampai hari ini masih ada di kalangan orang Kristen. Kita percaya pada kematian dan kebangkitannya, tetapi kita tidak mau ambil bagian dalam tanggung jawab pelayanan, apalagi kesaksian dan pengabaran Injil. Atau mau ambil bagian pelayanan, namun hanya bagian-bagian yang kita anggap cocok, padahal enteng. Dalam doa begitu, saudara-saudara. Ada juga yang dalam hal dana, dalam hal pelayanan kami sebagai hamba Tuhan memang membutuhkannya. Namun Tuhan Yesus meminta Bapak, Ibu, saudara semua sebagai orang Kristen untuk mengambil bagian dalam pelayanan di bumi ini, khususnya di sekitarmu, Bapak, Ibu, saudara. Kita membiarkan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang terdekat sekalipun, tanpa pernah kita menginjili mereka. Tak pernah cerita tentang Yesus sebagai juru selamat. Kita pikir kita izinkan saja Tuhan yang bekerja melayani orang tua kita, saudara saya, kerabat saya, tetangga saya, pembantu saya, dan lain sebagainya, sampai mereka bisa percaya pada Kristus. Namun kita seringkali lupa, atau kita berpikir
Mudah-mudahan Tuhan menganugerahkan keselamatan yang kekal kepada mereka tanpa kita harus membuka mulut kita menyaksikan Kristus, tanpa kita harus menguras keringat untuk melayani mereka dengan berbagai resiko. Seakan-akan semua tugas penginjilan dan penyelamatan ada di tangan Tuhan. Kita sebagai orang percaya hanya berpangku tangan serta berdoa dan berharap Tuhan mendengar doa kita. Kita lupa bahwa kita dapat mengenal Kristus sesungguhnya karena ada orang yang merelakan dirinya menyampaikan kabar baik itu kepada kita. Jika kita masih berpikir seperti ini, Tuhan ingin kita berubah dari pola pikir yang sedemikian itu. Oleh sebab itu, marilah kita berpola pikir yang sudah diubahkan oleh Tuhan, sehingga pola pikir kita seperti Kristus. Bahwa sejak Kristus naik ke sorga, pelaku pelayanan di bumi ini adalah manusia, yaitu saya, saudara semua, ya kita semua murid-murid Kristus. Bukan hanya para pendeta, penginjil, para gembala. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, sekaligus sebagai persembahan yang hidup, yang harum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pemikiran kita, pola pikir kita harus berubah. Bagian yang 1B, pikirkanlah perkara yang di atas. Murid-murid berfokus pada pikiran tentang kerajaan yang sementara di bumi, yang di bawah, yaitu kerajaan yang fana. Karena itu mereka berani bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebenarnya bila diperhatikan konteks pembicaraan pada hari itu dan saat itu yang sedang terjadi, pertanyaan murid-murid ini melenceng dari topiknya, atau yang mudah diingat, tidak nyambung. Karena sebelumnya Tuhan Yesus sedang berbicara tentang janjinya untuk memberikan Roh Kudus. Coba lihat ayat 5. Sebab Yohanes membaptis orang dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Topik pembicaraan Yesus yang sangat rohani ini langsung disambut dengan pertanyaan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jelas di sini terlihat bahwa murid-murid masih terobsesi pada pemulihan kerajaan dunia yang fana. Mereka dikarenakan beban dan pergumulan hidup mereka yang berat akibat tekanan bangsa lain, yaitu Romawi, di negaranya, menyebabkan mereka terfokus pada persoalan duniawi mereka belaka. Sama dengan kita, sama halnya ketika kita bicara dengan seseorang yang sepertinya tidak nyambung-nyambung. Kita berbicara tentang perkara yang rohani. Untuk saat ini dia berbicara tentang COVID-19. Kita ajak ngobrol topik ekonomi surgawi, tetap saja dia bolak-balik terus berbicara soal masalah COVID-19. Karena masalah itu sangat mengikat dirinya, hingga dia terus-menerus berputar-putar dengan masalah itu saja dalam pikiran dan pembicaraannya. Pola pikir kita setelah COVID-19 seharusnya mengalami perubahan juga. Seharusnya, namun masih banyak masyarakat umum yang kurang menyadarinya. Bahkan sesuai dengan informasi yang dapat dipercaya, bahwa COVID-19 ini
sengaja dilakukan untuk membuat masyarakat dunia mengalami kepanikan dan ketakutan dengan satu tujuan, semua bangsa-bangsa akan merapatkan diri, menjalin kerjasama supaya mereka dapat bersatu. Bukan hanya satu tentang penemuan obat COVID-19, mereka berkeinginan untuk menyatukan negara-negara ini menjadi satu pemerintahan, satu dalam hal mata uang, dan lebih daripada itu, semua orang dapat dimonitor, bahkan dikendalikan oleh satu oknum yang namanya antikris. Tentu inilah waktunya apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu tentang kontrol manusia dengan sistem chip. Dan ironisnya, para saudara-saudaraku pendeta ikut membicarakan hal ini tanpa memikirkan dampak negatifnya bagi semua orang Kristen. Apa itu? Ketakutan dan kengerian, di mana setiap orang sulit untuk menjual ataupun membeli tanpa menerima tanda 666 tersebut. Marilah saudara-saudaraku, berubahlah pola pikirmu, berpola pikirlah yang baru, yang dari atas, jangan yang dari bumi, menimbulkan ketakutan seperti masyarakat umum, menimbulkan kengerian untuk masyarakat umum. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu kita membaca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, duduk di sebelah kanan Allah ini berbicara tentang posisi Yesus sebagai Tuhan yang mengatur semua umatnya. Duduk sebelah kanan itu berarti bisa ada sebagai orang yang menang. Yang kedua, bisa berarti duduk di sebelah kanan itu adalah orang yang sangat berkenan dan dikasihi. Dan yang ketiga, duduk di sebelah kanan itu bisa juga orang yang dipercaya Tuhan untuk mengatur Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan itu jelas mengartikan untuk mengatur semua umatnya, untuk memimpin setiap umatnya, untuk memelihara semua umatnya agar mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi sebagai dampak dari sistem dari antikris ini. Dan itu yang perlu kita pikirkan. Bukan hanya sekedar chip, bukan hanya sekedar tanda di kaki kanan dan tangan kanan yang menimbulkan ketakutan dan kengerian, tetapi belajarlah dengan sebaik-baiknya yang tidak menimbulkan ketakutan dan kengerian, dapat kita mempersiapkan diri sehingga kesulitan-kesulitan yang akan diterapkan antikris dapat kita sikapi, tentu dengan prinsip-prinsip ilahi atau surgawi. Hal yang sama persis terjadi pada diri murid-murid Yesus pada saat itu. Pola pikir mereka begitu terikat, terkekang, terkungkung oleh pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi, sehingga yang mereka dambakan adalah pemulihan kerajaan bagi umat Israel.
Seperti pada masa jaya-jayanya Raja Daud dan Raja Salomo dulu, yang bebas dari kuasa bangsa asing yang menekan mereka. Padahal yang menjadi pokok pengajaran Kristus adalah kehadiran kerajaan Tuhan. Kisah 1 ayat 3 jelas, yaitu kerajaan Tuhan, di mana di dalamnya manusia dapat dibebaskan dari kuasa dosa. Kerajaan yang kekal, yang tidak fana. Pola pikir yang terfokus pada kerajaan duniawi yang sementara juga merajalela di lingkungan orang-orang Kristen saat ini. Bukankah lebih mudah bagi kita jika diajak memikirkan masalah duniawi daripada masalah rohani? Kita lebih senang jika topik obrolan adalah persoalan dunia daripada persoalan rohani. Para orang tua kebanyakan dilihat akan sangat rela mengeluarkan dana ratusan juta untuk anak-anak yang mengambil kuliah ekonomi, komputer, dan lain-lain, atau untuk membangun kerajaan bisnisnya, daripada mendanai puluhan juta atau lebih. Rendah dari itu mungkin belasan juta bagi anaknya untuk sekolah Alkitab, sekolah teologi, demi membangun kerajaan sorga. Kita lebih senang menginvestasikan waktu kita nonton, bagi pria sepak bola tinju, bagi wanita sinetron, atau mungkin lawaan di TV untuk menghilangkan stres, daripada menginvestasi waktu untuk belajar, membaca Alkitab, pendalaman Alkitab, atau mengikuti seminar rohani. Kita terus menerus berputar-putar pada persoalan duniawi dalam hidup kita. Terhadap pola pikir seperti ini, Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, Tuhan Yesus hendak berkata, berfokuslah pada ketetapan Bapa, pada keputusan Bapa. Tuhan Yesus tidak menjawab kapan, karena ia memang tidak boleh memberitahu kapan kerajaannya yang sempurna itu datang, yaitu dimulai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena menurut ketetapan Bapa, hari itu akan datang dengan tiba-tiba tanpa seorang manusia pun yang tahu. Jadi kedatangannya itu seperti seorang pencuri. Lagi pula kerajaannya bukan kerajaan duniawi seperti yang dipikirkan oleh para murid-murid. Karena itu Tuhan Yesus membawa para murid untuk lebih berfokus pada kehendak Bapa, bukan berputar-putar pada obsesi pribadi yang keluar dari pergumulan hidupnya. Hal ini bukan karena Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menyangkali realita bahwa dalam hidup mereka sebagai manusia ada masalah, ada pergumulan. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan, jangan terjebak pada masalah hidup terus-menerus, atau menyimpang dari fokus kita pada Tuhan oleh karena adanya masalah hidup. Fokusnya adalah kehendak Bapa, yaitu kerajaan Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus tidak menyebut kerajaan Tuhan saat itu? Sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, berbicara kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan sorga, sudah seringkali diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya selama 3,5 tahun bersama mereka. Tetapi sampai saat itu murid-murid masih tidak paham atau salah memahami
Di hari kenaikannya, Tuhan Yesus tidak menjelaskan atau mengklarifikasi panjang lebar tentang jenis kerajaannya. Karena Tuhan sudah menetapkan kelak ketika Roh Kudus turun atas mereka, maka saat itu juga pikiran dan pengertian mereka akan langsung terbuka tentang pengajaran Yesus yang selama ini mereka terima. Manakala kerajaan Tuhan tersebut hadir, maka kehidupan setiap orang di atas muka bumi ini ditandai dengan pertobatan dan pengampunan dosa. Sebab kerajaan Tuhan merupakan wujud dari pemerintahan Tuhan yang menguasai hati dan pikiran manusia, sehingga mereka hidup dalam takut kepadanya. Dengan demikian, ketika Kristus berbicara mengenai kerajaan Tuhan, pada hakikatnya bukan sekedar suatu janji tentang kehidupan sesudah kematian, tetapi kehidupan manusia saat ini, selagi masih hidup di dunia ini. Ya, selagi hidup di dunia ini, apakah saat ini kita selaku gerejanya telah berusaha menghadirkan tanda-tanda kerajaan surga di dalam kehidupan real kita? Jadi iman Kristen dalam terang kebangkitan Kristus justru mendorong setiap orang percaya untuk menyadari realita masa kini dan memaknai yang secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang percaya dipanggil untuk menyaksi jadi saksi Tuhan dalam kehidupan masa kini. Dan engkau akan melihat dalam setiap kesukaran Tuhan akan hadirkan kerajaan surga untuk melindungi setiap umatnya. Baru satu hal yang B. Sekarang yang ketiga, bagian 1C, yaitu cakupan pola pikir yang harus berubah. Murid-murid berpikir jangkauan atau objek pelayanan adalah terbatas kepada satu suku bangsa mereka saja, yaitu Israel. Tadi kan kita dengan memulihkan kerajaan bagi Israel, sementara dalam kerangka pola pikir Yesus Kristus, pelayanan itu mencakup dan menjangkau seluruh umat manusia di seluruh bumi, seluruh dunia. Murid-murid sangat terobsesi dengan kerajaan Israel dipulihkan, karena masih berpikir bahwa inilah satu-satunya cara untuk mengatasi kondisi yang terjadi, yaitu pulihnya bangsa yang mereka cintai. Selain itu, jika kerajaan itu dipulihkan dan Kristus yang menjadi rajanya, maka mereka sebagai murid-muridnya pastilah dapat menjadi menteri-menteri. Ya, paling tidak orang-orang penting yang dapat bekerja dan melayani di kerajaan yang dipulihkan itu. Sungguh, hal ini menaikkan posisi dan derajat mereka. Tetapi Tuhan Yesus membenahi pola pikir mereka. Ingin pola pikir mereka berubah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi bukan hanya satu bangsa yang akan dilayani, melainkan seluruh bangsa. Bangsa Israel sejak zaman Abraham nenek moyangnya, Israel hingga Kristus datang ke dunia, sudah hidup eksklusif. Mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang kudus, yang berbeda dari bangsa lain. Mereka tidak boleh mencemarkan diri dengan cara berbaur atau bergaul dengan bangsa lain.
baik dalam pernikahan atau maksudnya kawin campur maupun dalam pergaulan masyarakat. Tidak heran jika murid-murid pun masih berpikir dalam pola pikir kesukuan yang seperti ini, menghadapi pola pikir yang sudah mendarah daging seperti ini. Tuhan Yesus menuntut sebuah perubahan. Keselamatan bukan lagi untuk satu bangsa. Sudah saatnya keselamatan itu sampai ke semua bangsa di seluruh muka bumi ini. Untuk berita ke seluruh bangsa di seluruh bumi ini, Tuhan Yesus memanggil dan mempersiapkan para murid. Saudara, Bapak Ibu Saudara, ku yang dikasihi dalam Tuhan, tolong kita memperhatikan bahwa mula-mula bahkan sampai saat kenaikan Tuhan Yesus pun murid-murid masih berpola pikir sempit, kesukuan. Jangankan berminat mendekati atau menjangkau suku bangsa lain, berpikir pun ke sana tidak. Tetapi di kemudian hari mereka semua mentaati panggilannya. Mereka menyebar masuk ke berbagai bangsa tanpa prestise atau derajat, tanpa posisi penting. Dengan pola pikir Kristus, mereka melayani semua bangsa. Seperti saat ini, kenapa COVID-19 diizinkan Tuhan melanda dunia, khususnya Indonesia? Supaya kita para pemimpin merubah paradigma, supaya orang Kristen yang biasanya terkonsentrasi di gedung-gedung gereja sekarang tersebar di semua lini. Pola pikir para murid sebelum diubahkan masih sering tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Pola kehidupan bergereja kita sering masih begitu kental dengan kemuliaan diri, keluarga, etnis atau suku dan kelompok. Kita masing-masing persis seperti para murid yang ingin memperkuat posisi mereka jika kerajaan Allah itu dipulihkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya latar belakang dan motivasi mengikut Kristus masih ditandai untuk menguatkan posisi atau kedudukan diri kita di tengah-tengah masyarakat. Di beberapa gereja, pelayanan sebagai pengurus, diaken, penatua lebih merupakan sebuah jabatan daripada pelayanan yang rendah hati. Bahkan ada gereja yang majelisnya atau tua-tua sidangnya harusnya diwajibkan pakai jas dan selalu duduk di kursi khusus sebelah kanan mimbar, duduk di kursi-kursi kehormatan setiap minggu tanpa pernah kenal jemaat karena menyambut tamu mungkin atau sebagai asyir, karena fokusnya pada kursi kebesarannya dan hanya menginjili orang-orang yang tertentu saja. Pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang memiliki obsesi dunia seperti itu adalah bagaimana dengan kuasa kebangkitan Kristus dan Roh Kudus mereka dapat memperoleh posisi kedudukan di tengah-tengah kelompoknya. Saudaraku, setiap kita sangatlah rentan atau mudah untuk terjebak atau terpeleset pada pola pikir seperti ini. Padahal yang diutamakan oleh Kristus bangkit dan janji menerima Roh Kudus adalah bagaimana peran kita sebagai umat percaya untuk menjadi saksinya yang memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa bagi setiap orang. Janji Kristus yang bangkit itu pada prinsipnya bukan untuk menguatkan prestise diri kita, keluarga kita, etnis kita atau bangsa kita, tetapi janji Tuhan untuk memperlengkapi kita dengan kuasanya untuk menjadi saksi yang mampu mengubah atau mentransformasi dengan kuasa kasih-Nya
Semua orang jenis apapun yang Tuhan kirim pada kita atau yang kepada mereka Tuhan telah mengutus kita untuk mereformasi, untuk mengubah masyarakat. Mungkin dalam hidup keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, kerjasama, tatanan dalam rumah tangga melebar menjadi tatanan masyarakat. Tatanan dari masyarakat merubah menjadi tatanan lingkungan yang lebih besar dan bisa menjadi tatanan buat negara. Tuhan memberkati. Yang kedua, yang diinginkan Tuhan Yesus, kita percaya pada janjinya dan hidup untuk menggenapi firman-Nya. Yang diinginkan Tuhan Yesus, kita percaya pada janjinya dan hidup untuk janjinya juga, yaitu janji untuk datang kembali yang kedua kalinya. Ini keinginan Kristus bagi murid-muridnya. Sekalipun ia katakan sendiri saat itu juga, namun Kristus telah berulang-ulang mengatakannya selagi ia masih berada bersama-sama para murid. Dan kali ini lewat perantaraan mereka, janji Tuhan diingatkan lagi. Ia akan datang kembali. Terangkatnya Tuhan Yesus merupakan sesuatu yang luar biasa. Kemuliaan Yesus yang selama hidupnya sebagai manusia selalu terselubung, tidak selalu diperhatikan. Saat itu benar-benar dibukakan. Ia naik dengan agungnya ke surga, naik tanpa sarana, naik dengan elegan dan penuh kuasa keajaiban. Oleh sebab itu mereka takjub. Oleh sebab itu mereka heran, terpana. Saudaraku yang kekasih, para murid terkesima dengan peristiwa Tuhan Yesus yang terangkat ke surga tanpa sarana, saudara. Tidak naik burak, saudara. Mereka terus menatap ke langit. Jadi walaupun Tuhan Yesus telah lenyap dari pandangan mereka, mereka terus melihat ke atas karena mereka takjub, mereka terkesima, mereka terpana, dan mereka terus menatap ke atas. Maka mereka sampai melupakan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk kembali ke Yerusalem. Tuhan Yesus berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Sikap para murid ini seringkali menjadi ciri atau tanda dari beberapa orang Kristen yang sering atau terus-menerus menatap kepada kemuliaan surga, tetapi mereka melupakan tugas dan tanggung jawabnya yang real. Mereka sebagai murid Kristus di masa kini untuk menjadi saksi di tengah lingkungannya. Karena itu mereka sering tidak tangguh, tidak teguh, tidak tabah menghadapi kesulitan hidup ini. Mereka kemudian melarikan diri ke dunia mereka yang penuh dengan imajinasi tentang keselamatan di surga nanti. Di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang kini makin bertambah berat dan kompleks, kita dapat melihat bahwa ibadah atau kebaktian di berbagai gereja makin dihadiri banyak orang. Kita bersyukur manakala mereka digerakkan oleh kerinduan dan sikap kasih yang antusias kepada Tuhan. Tetapi jujur saudara-saudara, masih banyak di antara kita yang menjadikan ibadah sebagai tempat pelarian dalam dunia imajiner rohani mereka. Di dalam kebaktian kita seperti merasakan hadirat Tuhan, tetapi di rumah, di lingkungan kita,
kita menjadi batu sandungan bagi orang lain karena kita menghindari tanggung jawab kita dan hidup kita dengan sembrono, bahkan sama sekali tidak memberikan kesaksian tentang Kristus. Kemungkinan orang lain di sekitar kita menjadi kecewa pada Tuhan Yesus Kristus karena melihat tingkah lakumu yang jahat itu, yang tidak bertanggung jawab itu. Kita melayani di gereja, tetapi di rumah kita selalu bertengkar karena tidak pernah kita berfungsi sebagaimana mestinya dalam keluarga. Yang semestinya berfungsi sebagai pengatur rumah tangga bersikap acuh dan hanya mengurus diri sendiri. Yang semestinya berfungsi sebagai pelindung keluarga hanya melindungi diri sendiri, bahkan menjadi ancaman bagi anggota keluarganya. Yang semestinya turut bersama-sama menopang ekonomi keluarga malah moroti keuangan keluarga. Yang semestinya menjadi kebanggaan keluarga malah berkali-kali mempermalukan karena hidup serampangan atau sembarangan atau seenaknya sendiri. Semua berakar dari sikap hidup yang tidak hidup untuk janji Tuhan. Karena jika seseorang hidup untuk janji kedatangannya, maka ia akan berhati-hati, ia akan cermat. Jangan sampai karena kehidupannya yang egois, serampangan, atau mau cari enaknya sendiri dan tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai saksi Kristus, maka di hari yang dinantikan itu justru menerima perkataan yang pahit dari Tuhan sebagai hamba yang tidak berkenan. Dan kemudian Tuhan berkata, enyahlah kamu, hai kamu hamba yang tidak setia. Dan saudara tahu ujungnya dimasukkan pada tempat yang penuh dengan retak gigi dan tangisan, yaitu kebinasaan. Melalui kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini, kita dipanggil untuk teguh berjuang ke dalam kehidupan real atau nyata di masa ini. Saudara, Bapak, Ibu, orang-orang percaya kepada Kristus semestinya tidak boleh menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Harusnya menjadi ulet, tidak mudah patah menyerang, tidak pernah menjadi putus asa, dan akhirnya gagal dalam perjuangan hidup sehari-hari. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan penolong bagi kita yang setia, yaitu Roh Kudus, yang juga disebut Roh Kebenaran. Kita mengalami kesulitan untuk berdoa, Roh Kudus akan menolongmu untuk berdoa. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Kita mengalami kesulitan untuk memprediksi masa depan, Roh Kudus akan menolong kita untuk masa depan kita supaya menjadi masa depan yang penuh dengan kemenangan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita kembali ke peristiwa para murid yang bingung. Tuhan tidak membiarkan murid-muridnya untuk berlama-lama bingung, bahkan sampai bengong, terbuai melihat kemuliaan. Dalam Kisah 1:10-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia sudah naik ke surga. Teguran malaikat Tuhan ini mengingatkan murid-murid pada janjinya bahwa anak manusia akan datang kembali dalam awan dan kemuliaannya. Jadi hidup pengikut Kristus atau semua orang percaya adalah hidup oleh janji-janji Tuhan, dan tidak ada janjinya yang tidak ditepati. Bagi Yesus tidak ada istilah kau yang berjanji, kau yang menepati. Janjinya selalu ia tepati. Ia berjanji untuk datang ke dunia, sungguh
Yesus datang ke dunia dengan cara lahir sebagai bayi. Ia berjanji untuk mati menggantikan manusia dalam hukuman dosa, dan ia sudah ia kerjakan. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Itu pun terjadi, saudaraku. Bapak Ibu saudara-saudara, ia berjanji memberikan Roh Kudus. Hal itu pun sudah dia lakukan, terjadi. Yang peringatannya akan kita lakukan 10 hari dari sekarang ini. Dan yang terakhir, yang tersisa, ia berjanji akan datang kedua kali dalam kemuliaannya untuk menghakimi dunia dan mengangkat kita yang percaya padanya. Oleh sebab itulah, ini pun saya yakini pasti terjadi. Saudara percaya? Saudara yakin? Bapak Ibu Saudara, jika selama ini Yesus yang kita kenal adalah seorang anak tukang kayu yang nampaknya lemah, sering dihina, dipukul, bisa diludahi karena ia datang dengan mengosongkan dirinya, melepaskan haknya untuk menampilkan kuasa yang dimiliki dan kemuliaannya, maka pada hari itu Yesus yang kita jumpai adalah Yesus yang penuh kuasa. Kedatangan Yesus kedua kali itu penuh kemuliaan, penuh dengan keagungan, sama sekali tidak ada kehinaan seperti yang pernah terjadi dalam sejarah hidupnya ketika di dunia ini. Dan saat itu semua mata di seluruh bumi dapat melihat dia, dan tidak ada lagi yang dapat menyangkal bahwa sungguh Kristus adalah Tuhan. Saat itulah Kristus akan mengangkat semua orang yang percaya dan hidup untuk janjinya. Percayalah, sekali lagi percayalah, dan hiduplah untuk janjinya. Berarti mengisi hari-hari kehidupan kita ini untuk melakukan sama persis seperti firman-Nya. Mengisi hidup untuk melayani, menjadi saksi bagi Kristus dalam realita kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu ada nyanyian, hidup ini adalah kesempatan. Saudara bisa menyanyikan lagu ini? Coba renungkan. Selagi engkau berumur, umur selagi bisa dihitung, itu adalah kesempatan bagi kita untuk melayani. Sama seperti yang dilakukan para murid setelah teguran dari 2 orang malaikat, teguran yang mungkin menyadarkan para murid untuk kembali ke dunia realita agar mereka diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Para murid kemudian kembali ke Yerusalem dan melakukan persis apa yang dipesankan Tuhan Yesus. Mereka tidak lagi bengong seperti ketika melihat Tuhan Yesus naik ke sorga, atau bingung hingga kembali ke pekerjaan lama seperti Kenai setelah kematian Tuhan Yesus. Tetapi mereka bersiap-siap. Para murid berkumpul sehati dan sepikir dalam doa. Mereka berdoa bersama-sama dengan membuka ruang hati mereka untuk dipenuhi Roh Kudus. Ini berarti para murid akhirnya telah berhasil meninggalkan obsesi mereka untuk pemulihan kerajaan Israel dan idealisme diri yang dibangun dalam dunia imajiner mereka. Ketika kita berhasil melepaskan semua obsesi terhadap berbagai keinginan dan idealisme diri, maka sesungguhnya kita telah membuka ruang yang selebar-lebarnya, yang semakin lebar bagi pekerjaan Roh Kudus. Kegagalan kita untuk menjadi saksi Kristus karena ruang atau tempat yang kita sediakan bagi Tuhan dan karyanya itu terlalu sempit. Selama ruang hati kita sangat syarat atau dipenuhi dengan berbagai keinginan dan cita-cita duniawi, maka kita akan menghalangi dan menutup semua pintu atau akses bagi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, ketika kita mampu melepaskan diri,
dari berbagai obsesi duniawi, bersedia untuk hidup yang dilandasi oleh penyangkalan diri dan kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan, maka kita dimampukan untuk menjadi saksinya yang hidup. Bahkan yang melegakan kita dipakai dan dilengkapi oleh Tuhan karena kuasanya, yaitu Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus tersebut kita dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita, bahkan mengubahkan lingkungan kita menjadi semakin indah. Berkat keselamatan Tuhan tersebut kita nyatakan kepada sesama dan orang-orang di sekitar kita dengan cara mengkomunikasikan kasih Tuhan dan pengampunan di dalam nama Kristus. Ketika orang-orang di sekitar kita mulai dari yang terdekat sampai yang terjauh bersedia hidup dalam pertobatan dan pengampunan, maka pada saat itu terwujudlah apa yang Tuhan inginkan. Surga turun ke atas bumi ini. Karena tujuan utama dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah memampukan para murid untuk menerima kuasa Roh Kudus sehingga mereka mampu mewujudkan kehadiran kerajaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Seperti di surga, demikian juga di bumi. Itu doa Bapa kami. Jika demikian kerinduannya, bagaimanakah dengan kerinduan saudara? Apakah tujuan hidupmu? Apakah kita sekarang bersedia untuk menjadi saksi Kristus yang terus-menerus mengkomunikasikan kasihnya kepada para anggota keluarga, kepada sesama yang kita jumpai dalam pekerjaan, kepada para anggota jemaat, kepada orang-orang yang tinggal bersama dengan kita dalam lingkungan tempat tinggal kita? Jika ya, saya yakin Tuhan pasti melengkapi kita dengan kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus. Saya berharap firman Tuhan ini memberikan inspirasi, memberikan kesadaran bagi kita, sehingga kita diubahkan. Buat apa kita kaya kalau kemudian mati? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita sadari, kita rindu Tuhan memakai kehidupan kita. Amin. Kita tundukkan diri dan kita berdoa. Tuhan, buka akal budi kami, sehingga kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan mempersiapkan akan hidup ini beserta dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus untuk saling bergandengan menata kehidupan di masa depan, dan sikap untuk dipersatukan untuk mengenapi setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup ini, sehingga siap menghadapi akhir zaman dan kami tetap ada dalam keselamatan. Berkati kami semuanya yang mendengar firman-Mu, sehingga kami disadarkan dan kami mengubah kehidupan ini, dimulai dari pola pikir kami, sehingga sikap hidup kami dan perbuatan hidup kami selama kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap yang telinga yang mendengar. Dan dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.